الفاتحة والقبل والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا الماتنا من أقطاب الأوتار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رب يا الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa hakadha kanu يذكرون عن أبي عبد الله المجمر الذي كان مشغولا بتطييب المسجد فكان يحمل الجمرة ويبخر المسجد ويطيبه دائما. Pembahasan kita jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih berbicara tentang az-zinah, berhias. I'lamu annamal hayatad dunya I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahmu wa zinah. Nah, sekarang zina. Arti zina di sini bukan perbuatan zina, tapi berhias. Hiasan. Anak usia 14 tahun sudah mulai banyak berhias. Kemarin inti dari penjabaran apa yang telah diungkapkan oleh Al-Habib Umar, usia 14 tahun sampai 7 tahun ke depan dari 14 tahun tersebut, itu adalah usia-usia mereka sudah mulai mengenal hiasan. Makanya kemarin dikasih jalan keluar lewat syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang paham dan bahkan yang paling paham tentang Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kekhususan. Kalau misalnya kita paham bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Zabur kepada Nabi Allah Daud, Injil kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Habib Umar merangkai ungkapan yang sangat indah di sini. Wa hakadza kanu yuzakkiruna an Abi Abdillah. Demikian mereka selalu mengingat-ingat tentang Abu Abdillah. Tentang apa? Masih berkaitan tentang hiasan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hiasan tersebut apa yang telah saya ungkapkan kemarin itu diantaranya dengan bukhur yang kalau misalnya kita lihat mereka para ulama-ulama saleh kalau ngaji selalu dengan bukhur karena sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa bisa lihat, dan jamaah sekalian bisa lihat betapa bukhur sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat kalau ada satu majelis, satu tempat yang dibukhuri, diwangikan, hadir dan ikut berdoa, ikut bermunajat dengan orang yang ada. Kalau lagi doa, lagi zikir, lagi ngaji apa semuanya, turun dan ikut bermunajat, doa, zikir, dan ikut ngaji dan sebagainya. Dan alangkah indah di setiap rumah-rumah kita, majelis-majelis kita selalu tercium bau wangi, contohnya dengan bukhur. Amin. Tidak sebagaimana banyak orang yang mengatakan bid'ah syirik. Dia nggak tahu bahwa itu sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bodohnya umat. Ada orang mengatakan bid'ah, kemudian dia mengatakan bid'ah, padahal itu adalah min sunnatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada sahabat Rasulullah yang selalu membersihkan dan mewangikan Masjid An-Nabawi. Di zaman baginda Rasulullah ada sahabat Rasulullah tugasnya ngapain? Bukhur. Ini bukhur kan ketika sudah dibakar wangi.
Makanya kita kalau misalnya kita seorang muslim, kalau belum banyak dapat musibah, belum kelihatan wanginya. Banyak dulu musibah. Tapi kita berhasil dari musibah tersebut, kita sabar, kita syukur, kita ikhlas, betul. Ini juga bukhur. Mana mungkin tanpa dibakar wangi. Beda dengan kayu cendana. Atau beda dengan nangka. Ngapa jadi nangka saya ngomong? Kayu cendana. Ini kayu cendana, lihat. Kayu cendana itu wangi memang. Tapi, iya kan? Tapi ketika dibakar wangi gak? Enggak. Tapi kalau bukhur nih, ini Masya Allah, kalau kita cium sebelum dibakar nggak wangi. Kita seorang muslim, sebelum dapat timpaan bala musibah, dan kita mampu untuk menanggulanginya dengan sabar, ikhlas, baru wangi. Kelihatan, wangi banget tuh dia, Masya Allah. Kelihatan, kenapa? Akhlaknya bagus, Masya Allah. Oh, enak banget tuh dia, kenapa? Senyumannya ramah. Oh, Masya Allah, luar biasa tuh dia, kenapa? Hatinya teduh. Setelah apa? Wanginya setelah banyaknya berbagai macam cobaan. Gitu. Masa yang paling nikmat bukan berarti masa di mana kita mendapatkan banyak kenikmatan, kekayaan contohnya dan sebagainya. Masa yang paling nikmat di mana masa di mana kita dekat kepada Allah. Ini tolong dipahami pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Masa terindah adalah masa kita lagi dekatnya kepada Allah. Bisakah orang miskin merasa nikmat dengan Allah? Bisa jadi. Dengan miskinnya dia malah nikmat, malah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah masa yang paling indah. Masa-masa terindah. Kan sebagian orang mengatakan masa-masa ketika di SMA. Kenapa ketika ditanya lagi ngapain? Menunggu semut jalan katanya, Masya Allah, semut berangrang merah, nunggu, kata orang katanya, menunggu datangnya kekasih. Itu katanya paling nikmat. Tidak. Nikmat kita adalah nikmat ketika kita lagi berkasmaran dengan Allah, lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kita nggak punya uang, ketika kita lagi tertimpa musibah besar, kita malah dekat kepada Allah. Jadi masa terindah di mana kita dekat kepada Allah. Bisa jadi ketika kita dalam keadaan miskin. Dalam masa corona misalnya, orang makin dekat kepada Allah, berarti itu adalah masa yang paling nikmat. Kenapa harus dibingungkan tentang corona contohnya? Kenapa harus dibingungkan ini dan itu? Kenapa? Kalau dia dekat kepada Allah, berarti itu adalah masa terindah. Cuma kalau misalnya lepas corona kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti itu bukan waktu yang paling indah buat dia. Ingat, waktu terindahnya kita ketika kita lagi berkasmaran dengan Allah, dekat dengan Allah. Kita menyebut nama Allah dengan nikmatnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nikmat. Duit nggak punya, apa nggak ada, kita lagi dijelekin orang, difitnah orang, digunjing orang, kita sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Paling nikmat. Mana yang paling nikmat dikatakan kepada mereka para sahabat ketika mereka bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika aku lagi dipukul kepalaku oleh Umayyah, dan ketika aku lagi diancam mati dan bahkan disiksa habis oleh Umayyah, sampai ketika itu di atas perutku ada batu yang sangat besar, dan tidak lagi aku mampu mengucapkan kecuali ahadun ahad. Itu adalah masa terindah aku. Lagi diapain? Masa terindahnya Sayyidina Bilal, lagi disiksa. Lagi disiksa Sayyidina Bilal bin Rabah, itu adalah waktu terindah. Nabi Allah Ibrahim ditanya, waktu terindah engkau ya Nabi Allah Ibrahim lagi ngapa? Lagi ketika aku lagi berada di kanan, kiri, atas, bawah, semuanya itu adalah api. Di mana aku sudah berada di tengah-tengah api, itu adalah masa terindah aku dengan Allah. Luar biasa. Masa terindahnya Nabi SAW ketika bermunajat dan langsung berhubungan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mi'rajnya. Itu indah sekali baginda Nabi besar Muhammad. Nah, waktu indahnya kita kan belum tentu dengan harta, belum tentu dengan masalah dunia, tapi ketika kita dekat dengan Allah, walaupun di masa-masa pandemi corona seperti ini, tapi ketika kita dekat kepada Allah, alhamdulillah, nggak jadi masalah.
Seorang muslim ketika dia tertimpa musibah atau tidak, nggak ada masalah. Ini diibaratkan tadi tentang bukhur, di mana ketika dibakar dia jadi wangi. Dan itu sumber dari inspirasi kita. Inspirasi kita seharusnya bersumber dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukhur contohnya. Berapa banyak orang berpenyakitan ketika dibukhuri, contohnya kulitnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia minum ini enggak hasil, dia minum berobat ini enggak hasil, ini semuanya Masya Allah, di rumah sakit dari ujung sampai ujung enggak berhasil, dokter dari ujung ke ujung enggak berhasil. Dengan menjalankan sunnah Rasulullah, contohnya dengan apa? Dengan bukhur, sembuh. Kenapa? Karena memang sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hiasan jamaah sekalian. Jadi itu masjid-masjid kita, rumah-rumah kita dihias dengan wangi-wangian. Jadi itu menjadi sunnah dan corak sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau misalnya ada pengajian, ada bukhur, dibilang bid'ah. Rumah kalau ada bukhur dibilang bid'ah. Ngaji yang dalam, terapkan wangi, terapkan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah, cinta kepada yang indah-indah. Innallaha thayyib. Ya. Wa kadza kanu yudzakiruna an Abi Abdillah al-Mujammir. Demikian mereka menyebutkan tentang Abu Abdillah yang selalu membakar bukhur. Makanya kalau misalnya adat di Tarim, selesai doa maulid misalnya, atau hadrah basaudan, atau apa, selesai acara-acara, di akhirnya tuh di antara pimpinan dari ulama-ulama atau sepuh yang ada itu membaca Al-Fatihah li ashabil bukhuri wal gahwa. Kita baca Al-Fatihah untuk orang-orang yang selalu bikin bukhur dan kopi. Masya Allah, pentingnya tuh bukhur dan kopi dalam satu majelis. Kita ketika mau menghidupkan gaya-gaya aslafun as-salihun, mereka para ulama-ulama kita terdahulu, alangkah indahnya ada bukhurnya kita, kan sunnah Rasulullah. Dan gahwa, kopi, sebagaimana kita sudah banyak belajar tentang dalil kopi yang kemudian banyak dimasyhurkan oleh Fakhrul Awalim Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Dalilnya banyak. Jadi ini Sayyidina Abu Abdillah selalu membakar bukhur. Beruntung buat siapa saja yang kalau ditugaskan untuk selalu membakar bukhur. Ingat-ingat, Masya Allah, pahalanya banyak. Jadi jamaah bisa wangi gara-gara tuh dia. Jamaah bisa minum kopi gara-gara tuh dia, Masya Allah. Ini hiasan. Kelihatannya kan sepele jamaah sekalian. Tapi ketika ada bukhur, wangi. Apalagi kalau misalnya masjid, mushola, majelis taklim yang di pinggir pasar, la ilaha illallah. Oh, kalau nggak ada bukhur, bagaimana ceritanya? Atau misalnya di pinggir kali, atau di pinggir apa namanya? Di Jakarta mungkin kali agak susah, karena memang sudah kebanyakan namanya got. Ya, got. Makanya bilang Allah, jangan God. Allah bilang God. Maksudnya Tuhan. Nanti tahu-tahu kejebur, akhirnya God. Gitu, tempat orang kecebur yang kecil-kecil namanya God gitu. Panggil Allah. Mau dibilang apa juga tetap Allah keagungannya. Tapi kalau dibilang God, ketika dikecebur ke God namanya. Gitu. Ya Allah, atau kalianan kecil gitu. Bau kan? Bukhur. Masya Allah, rumah kita biar tidak ada bak, bahasa Arab bagabik. Bak itu apa namanya? Yang bau tuh. Udah gitu ketahuan bau, pakai dipencet lagi, dicium lagi. Astagfirullahaladzim. Dalam satu istilah saya artinya tahu, ada namanya jelek sih namanya, bangsat. Makanya orang kalau udah nggak suka, bangsat loh gitu. Makanya kalau kita sering dengar Fitung ngomong sama company Belanda, bangsat gitu. Ini mah artinya lagi bahasa aja jamaah sekalian gitu. Jadi memang bangsat segala sesuatu yang bau-bau namanya bangsat. Gitu. Orang munafik, orang kafir namanya bangsat. Hakiki itu namanya. Jadi itu binatang yang namanya bak atau bangsat. Makanya pesantren-pesantren dipakein buku. Ini kalau misalnya identik pesantren, identiknya dengan apa? Bangsat. Masya Allah. Kalau belum ngerasain sakit kulit, berarti belum pesantren nanti. Astagfirullah, berarti identik pesantren kotor. Jangan dong. Ayo kita lihat Islam itu cerah, Islam itu indah.
tampilkan keindahan Islam kita. Tampilkan. Pakai baju aja benar. Jangan artinya jangan polesan gimana. Ini kalau misalnya ini warna apa namanya? Warna apa namanya? Astagfirullah. Sebagian Betawi ini mengatakan warna tai kuda. Itu. Tapi ketika kita bahasa Indonesia kan bingung saya. Tapi memang ini warnanya. Nggak pakai gimana-gimana. Yang ketika baginda Rasulullah SAW pakai gamis atau jubah, warnanya itu udah plek, nggak pakai hiasan tak, nggak. Atau tulisan banyak blok dijual kandang sapi di sana misalnya, enggak. Gitu. Itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW, kelihatan sederhana tapi berseni, masya Allah. Ya sederhana kelihatan tapi berseni. Gitu, masya Allah. Ini cuma sekedar contoh saja, cuma sekedar contoh. Jadi ini kita diajarkan hiasan langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasulullah ahli seni, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mukanya nggak bisa diukir apapun. Mereka para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puas dengan baginda Rasulullah. Sebagian sahabat besarnya, bahkan sebagian sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat kecil tidak mampu melihat keindahan baginda Rasulullah mukanya. Kenapa? Saking terang, bal adwa minas syams. Bahkan mukanya baginda Rasulullah lebih terang daripada syams, matahari. Matahari kita lihat, masya Allah. Saking kita dekatnya matahari, mata kita yang tidak mampu untuk melihat. Wa Rasulullah adwa minas syams. Sementara baginda Rasulullah itu lebih terang benderang daripada matahari. Sebagian sahabat-sahabat kecil itu nggak mampu melihat muka baginda Rasulullah. Makanya ketika sahabat Rasulullah yang besar-besar itu ketika mengungkapkan akan keindahan Rasulullah, mengungkapkan keindahan ini dan kalau untuk dikarikatur tidak bisa. Siapa yang mengkarikatur baginda Rasulullah Muhammad SAW pelecehan. Tapi itu semuanya kita introspeksi diri kalau dikatakan oleh Al-Habib Umar. Artinya nih kita kaum muslimin betapa kendornya kita dalam menjaga syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka orang-orang kafir menganalogikan baginda Rasulullah dengan ini dan itu. Bersatu umat Islam. Ya, bersatu umat Islam. Di satu sisi kita satukan dan kita betul-betul jadikan inspirasi yang paling utama adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum muslimin bersatu timur, barat, utara dan selatan, mereka orang kafir tidak mampu untuk berucap ini dan itu. Kenapa? Dengan kebersatuan umat Islam. Jadi kita ini dari zaman dahulu dan zaman sekarang sudah mengenal akan bersatu, dan bersatu itu adalah seni. Dan seni itu diantara zina, hiasan apa yang ada di dalam kandungan syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kalau misalnya kita lihat kalau santri pakai pakaian dekil, indekumal, itulah santri. Salah. Santri yang pakai pakaian indah. Santri bisa pakai pakaian yang wangi, yang bagus. Jadi pemahaman orang kalau santri itu astagfirullah. Bahkan ada ucapan yang tidak bagus. Yang ngetok pintu, yang setiap hari, Assalamualaikum, mudah-mudahan Bapak bisa berangkat haji, berangkat umroh, dikasih 50.000, oh masya Allah bisa berangkat kemana aja, 100.000, oh kemana aja udah, masya Allah. Disebut kisantri lagi, penghinaan nama santri itu, jangan, itu kisantri. Kalau kisantri berarti kan engkongnya santri, jangan dong, berarti kan melemahkan dan melecehkan Islam. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Ini teguran buat kita, jangan ada bercandaan. Terkadang tuh bercandaan model seperti itu. Atau kalau yang di TV, komedi stand atau stand komedi. Stand kan diri ya. Komedi emang dia lagi pada diri. Astagfirullahaladzim. Iya, saya baru paham juga. Iya, pada diri. Lagi lelucon kayak gitu. Terkadang leluconnya tentang santri. Jangan dong. Ini keagungan Islam jamaah sekalian. Islam indah. Kita jadi santri indah pakaian, kaum muslimin indah, ulama pakaiannya indah, itu masya Allah. Karena keindahan ada di dalam Islam. Keindahan ada di dalam Islam. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh kakek dari Al-Habib Umar, Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yaitu Al-Habib Salim,
tentang pengejauhan tahan hubbul watan minal iman, apa yang telah beliau dapat dari Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang Al-Habib Alwi mendapat dari orang tuanya Al-Habib Abbas Al-Maliki, terus sampai terus dan terus, rupa-rupanya ini bersanad langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta negeri itu diantara perkara iman, dan itu hias. Jadi kita berhias bukan untuk diri kita saja, keluarga, negeri kita hias. Makanya tuh nggak boleh kotor, nggak boleh ada sampah. Itu kan syariat Islam jamaah sekalian. Gitu. Jadi dengan panjang lebarnya itu semuanya, akumulasi itu semuanya berawal dan bermuara dari syariat yang namanya syariat baginda Nabi besar Muhammad. Lihat masjid nih, Masjid Nabawi, ada selalu yang selalu untuk membakar bukhur yang tadi saya praktekkan kepada jamaah sekalian. Alladzi kana masyghulan, yang selalu sibuknya bitatyibil masjid, untuk mengindahkan masjid. Masjid Nabawi selalu diindahkan dengan apa? Dengan bukhur, diwangikan. Dibawa tuh, Masya Allah. Jadi bukhur tersebut dibawa oleh Sayyidina Abu Abdillah, tuh dikatakan tadi oleh Al-Habib Umar. Dibawa, Masya Allah, dari ujung masjid ke ujung masjid lagi. Kadang kalau misalnya kita di dalam Masjidil Haram, kita lihat banyak sekali petugas-petugas membawa bukhur, ya, wangi sekali. Kadang kita kalau lagi i'tikaf di Masjid Nabawi, terharumkan bau bukhur dan sebagainya, karena memang ada yang membakar. Dan itu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini Masya Allah, di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masjidnya Nabi selalu diwangikan. Kalau misalnya dikatakan itu adalah bid'ah, berarti Nabi Muhammad rajanya bid'ah. Mereka para sahabat berarti pengikut bid'ah, begitu gak? Naudzubillah min dzalik, jauh. Sementara sunnah kok dibilang bid'ah. Makanya orang yang mengatakan sunnah adalah bid'ah, bahwa dia adalah ahli bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Nah, pembelajaran kita simak dengan pembelajaran. Makanya ketika kita ngaji, mencari ilmu, carilah kepada mereka para ulama yang bersanad. Maksudnya sanad yang nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad, keilmuannya sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersambung, mana tahu mereka tentang bahwa sambungan bukhur ini rupa-rupanya sambung kepada baginda Rasulullah. Sementara di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, bukhur itu diantara hiasan rupa-rupanya. Indah sekali. Sunnah, hiasan, dapat pahala, Masya Allah. Sehat kita. Coba kalau misalnya setiap hari kita bau busuk-busuk, pengap kita, itu sumber penyakit. Kalau misalnya yang kita cium bau minyak wangi, minyak bukhur, fresh kita, Masya Allah. Di pagi hari kita, yang kita cium bau bukhur, fresh, Masya Allah. Masuk ke kamar kita, bau bukhur, fresh. Masjid kita, musola kita, fresh. Sampai di toilet itu wangi. Toiletnya kaum muslimin wangi. Ini Allah Akbar. Ya Allah, kita lihat. Jaga. Ini pembelajaran buat kita. Toiletnya kaum musliminnya adalah wangi. Hammamat. Toiletnya jangan bau, jangan. Islam tidak pernah mengajarkan bau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini pembelajaran jamaah sekalian. Jadi pelopor keindahan adalah baginda Rasulullah. Karena makhluk yang paling indah Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Terbentuk dengan kemuliaan, kesempurnaan yang sangat indah, kemudian beliau praktekkan untuk umatnya, beliau ajarkan untuk umatnya. Fakana yahmilul jamrata, yang beliau selalu membawa bukhur, wa yubakhirul masjid, kemudian beliau bukhurkan masjid, wa yutayyibuhu daiman, dan selalu mewangikan masjid terus. Memang sih harganya mahal, tapi kan sunnah. Ya, sunnah Rasulullah. Kaum muslimin yang kaya enggak sedikit, walaupun yang miskinnya banyak, tapi dengan yang tidak sedikitnya itu orang kaya kan mampu untuk membeli bukhur. Allahu Akbar. Karena ini adalah sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara duit-duit masjid itu, alangkah indahnya dipergunakan untuk selalu memperindah dengan wangi, dengan bukhur contohnya. Enggak setiap waktu, minimal di waktu-waktu sholat berjamaah, atau ketika dalam keadaan study atau pembelajaran di situ, ngaji contohnya. Fahadza bayanun min Rasulillah, ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana, kepada kita.
fi rabti hadhihi syu'uni, dalam mengikat urusan ini fil hayati, di kehidupan ini, bil ma'ani rafi'ah, dengan makna yang tinggi. Bukhur beliau masukkan, Masya Allah, indah. Makanya aneh kalau misalnya ada seorang muslim dideketin, bau ketiak, astagfirullah, bau mulut, makanya boleh makan jengkol, boleh, terus sikat gigi yang wangi. Istri itu bahkan kalau misalnya dia mau makan jengkol, izin sama suami. Walaupun suaminya makan jengkol, istrinya harus izin. Ini enggak, mumpung nih abang makan jengkol, ini juga makan jengkol. Padahal beda suasananya. Suami tanpa izin dan tanpa diizinkan mau makan apa aja boleh, yang penting wangi setelahnya. Udah gitu aja. Tapi kalau istri wajib izin dulu. Bang, kira-kira tuh jengkol bagaimana nih? Maksudnya, ini suaminya paham tapi pura-pura tidak paham. Alangkah indah suami yang model seperti itu. Kan nanya lagi, kira-kira gimana? Maksudnya, ya udah deh bang dah. Ya alhamdulillah, nggak jadi makan jengkol dia. Nggak jadi makan bete dia. Ada sebagian orang, Masya Allah, bawang merah dikeretuk di depan suaminya. Blok. Kenapa? Obat masuk angin bang. Ya Allah, banyak penyak obat yang lain. Akhirnya benar sih obat masuk angin. Anginnya sembuh, tapi dia jauh dari suami. Kenapa? Bau bawang. Bau bangle. Bangle tahu sebagian. What is the meaning bangle? Bangle itu Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Itu bawang putih, bawang kakung kemarin dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda Rasulullah kalau bekas di bejananya ada bawang merah atau bawang putih atau bawang kakung, beliau tahu, beliau enggak mau, bersihkan lagi, jauhkan, bersihkan dengan bersih. Tahu beliau, padahal udah dibersihkan oleh istri beliau, tetap kebawaan. Itulah baginda Rasulullah, kalau di situ ada bawang atau bawang merah dan sebagainya, beliau enggak mau masuk ke tempat tersebut. Jadi jaga nih jamaah sekalian, betapa sunnah baginda Rasulullah terjaga di dalam kehidupan. Berarti Rasulullah dengan kita. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah berarti dia hidup selalu bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'lamuhum wa nu'allimuhum, dan kita ajarkan ke mereka annal qudwata fi zinati Rasulullah, bahwa pimpinan dalam berhias adalah baginda Rasulullah. Pimpinan dalam berhias baginda Rasulullah. Rasulullah kalau misalnya mau masuk rumah, beliau buka imamahnya. Ya, imamah beliau buka. Kemudian beliau beliau sisir rambut beliau yang indah. Beliau wangi, Masya Allah. Segala sesuatu yang keluar dari baginda Rasulullah lebih wangi daripada minyak wangi kasturi yang ada di alam dunia ini. Semua minyak wangi andaikan mau dikumpulkan menjadi satu yang mahal-mahal semuanya, tidak mampu untuk menandingi wanginya baginda Rasulullah, walaupun cuma sekedar satu tetes dari keringat beliau. Wanginya luar biasa. Bekas di mana Rasulullah duduk, sahabat tahu, padahal udah 1 bulan. Kenapa? Wanginya nempel. Adakah minyak wangi yang nempel sampai 1 bulan? Masya Allah, 1 minggu, bahkan 1 hari udah habis wanginya. Masya Allah, bahkan terkadang kena air udah habis semuanya. Masya Allah, tuh luar biasa. Ulama-ulama kita ketika ngaji sama Habib Ali Habsyi, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Seyun, sahib Simtud Durar, itu ketika dikasih minyak wangi dari Habib Ali Habsyi, dan itu minyak wangi adalah minyak wangi misik, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, itu walaupun udah kena wudu, mandi lagi, wudu, mandi, 1 minggu nggak habis-habis wanginya. Itu wangi. Itu benar sih. Memang Masya Allah. Beberapa senti juga itu ya lumayan. Orang bisa jual kebun. Bisa 200 juta. Masya Allah. Wajar kalau sampai 1 minggu wanginya nggak hilang-hilang. Itulah baginda Rasulullah, dan sumber wangi adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan. Makanya mereka para sahabat mengatakan ini bekas duduknya Rasulullah. Naam, ini bekas duduknya Rasulullah. Naam, tahu. Dan di mana tuh jalannya baginda Rasulullah? Jalan sini, mereka tahu. Kenapa? Wanginya tertinggal di situ. Wangi di mana bekas Rasulullah jalan, tapak kakinya Rasulullah.
Masya Allah, tapak kakinya luar biasa. Itulah baginda Nabi besar Muhammad yang tidak bisa diungkapkan keindahannya. Karena saking indahnya baginda Rasulullah Muhammad. Saking indah, gitu. Saking berhiasnya baginda Rasulullah. Udah beliau ganteng, indah, luar biasa, menawan hati. Masuk ke tempat istrinya, beliau sisir rambutnya, beliau pakai minyak wangi misik. Beliau mengajarkan kepada umat. Gitu. Kita udah nggak wangi, nggak pakai pembersih ketiak, pewangi ketiak, udah gitu nggak pakai minyak wangi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apes, apes, udah nggak pakai bukhur dan sebagainya. Jalankan sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sekarang di mana mereka tidak mengenal akan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya yang mengenal tentang wangi kebanyakan adalah perempuan, tapi mereka tidak mengenal sunnah Rasulullah. Mereka keluar mau kerja di hadapan istri suaminya, la ilaha illallah, baunya lebih daripada asam. Mungkin asam kandis, asam dia lebih asam daripada asamnya kandis. Allahu Akbar. Asam kandis kan enak tuh buat apa namanya, buat rujak. Tapi kalau kebanyakan, Masya Allah, lumayan juga tuh asam kandis, ya kan? Ini Allahu Akbar, kalau di depan suaminya bau tengik, dia kerja la ilaha illallah wangi, sampai orang di sepanjang jalan pasti dia tuh ya, oh akhirnya tuh dosa. Itu dianggap oleh baginda Rasulullah az-zaniyat dalam sabda yang sangat banyak. Ini saya, karena pembahasan kita bukan seperti itu, saya ringkas. Itu banyak dalam hadis Rasulullah, itu diangkat, dikatakan oleh baginda Rasulullah, perempuan-perempuan tersebut azaniyat, pezina, yang pakai minyak wangi keciuman laki-laki lain. Gitu. Jadi perempuan gimana? Sekira-kira nggak bau ketiak, nggak bau mulut, nggak bau rambut. Rambut Masya Allah, bener sih ditutup mulu, kan kebanyakan ditutup bau. Pakai sampo dong. Mentang-mentang ditutup sama apa namanya, sama jilbab yang panjang-panjang, bau luar biasa. Sampoin, tapi jangan pakai minyak wangi. Gitu. Rambutnya dipakai minyak wangi sama aja bohong. Kalau ketika di dalam dengan suaminya nggak ada masalah. Sunnah bahkan bisa jadi wajib bahkan tuh perempuan di hadapan sang suami. Kalau perlu habis minyak wangi minta lagi. Habis minyak wangi minta lagi. Minta sama siapa? Sama suami. Gitu, bang minyak wangi bang minyak wangi bang, gitu. Kalau dia beli sendiri kan nggak bisa. Ya, ini juga kembali ke diri saya nih. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang nggak pernah beli-belian ke sana dan ke sini. Kenapa? Sudah disiapkan oleh sang suami. Ya laki-laki sadar, khair hidayat saya ini juga saya sadar. Beli-belian. Yang beli tucok suami, yang beli combro suami, yang bawa kangkung suami. Nggak usah pakai gengsi, dan itu kewajiban kita kaum laki-laki. Ya, berkah gak suami? Malu. Berkah gak suami? Ya, alhamdulillah. Cuma kebanyakan gengsi. Gengsi. Padahal wajib. Ya, bismillah, bismillah. Ya. Jadi tuh minyak wangi istri kita yang beliin. Bukan kebalikan, malah istri yang beliin minyak wangi buat suami. Gitu. Jadi tuh suami beliin ini, beliin itu, sampai ulekan dibeliin, Masya Allah. Ulekan. Kalau misalnya nasib tuh ulekan terbuat dari semen, ya nasib, nggak ada masalah, maafi muskilah. Tapi sang istri, alhamdulillah bang, ini ulekan nggak ada di alam dunia. Bener, nggak ulekan, kayak combro. Gitu. Mana ada ulekan 25.000, ulekan 200.000. Ya, tapi untuk memberikan gairah semangat ke suami, Masya Allah bang, ini ulekan nggak ada di alam dunia. Kalau perlu di akhirat nggak ada nih bang. Ya benar deh, benar, Masya Allah, benar benar bang, Masya Allah. Padahal dalam istrinya, lautan hati sang istri berkomentar, emang nggak ada, jelek. Yang lain bagus, ini jelek. Emang nggak ada. Tapi kan pemahaman suami apa? Indah. Indahkan pemahaman suami terus. Amin. Jadi memuji suami itu perkara ibadah.
pahalanya seperti bertasbih kepada Allah, memuji suami. Alhamdulillah. Putih banget bang, Masya Allah. Suaminya hitam. Masya Allah, putihnya indah banget. Ini hari ngelihat abang, Masya Allah, kayak ngelihat bulan beradu dengan matahari. Bener neng, bener, padahal hitam. La ilaha illallah. Tapi emang benar, Islam gak ada duanya. Islam gak ada duanya. Begitu juga sama, laki punya istri, istrinya bojot. Dia puji, Masya Allah, indahnya luar biasa, bagaikan memandang bulan, bahkan bulan purnama. Tapi alhamdulillah, ini hari alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita terus, selalu bahagia terus bersama baginda Rasulullah. Amin. Majlis talim kita majlis bahagia insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Allah. Kita ajarkan bahwa memang pimpinan dalam berhias adalah baginda Rasulullah. Wal qudwatu fit tib, dan pimpinan dalam wangi-wangi Rasulullah ada Rasulullah. Berhias Rasulullah paling ganteng, wangi Rasulullah paling wangi. Terus kita mengikuti yang lain, enggak ada. Apakah ada yang lebih wangi dari Rasulullah? Enggak ada jawabannya. Apa yang lebih berhias dari baginda Rasulullah? Tidak ada. Tuh lihat pujaan kita, keagungan kita, pemberi syafaat kita dunia dan akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Li'annahu la azyana minhu, karena tidak ada orang yang lebih berhias daripada baginda Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah mau ketemu istrinya berhias. Kita boro-boro ketemu istri. Betul? Allahu Akbar. Itu. Kita Rasulullah mau dakwah berhias, padahal mau ke padang pasir. Padang pasir udah kena sengatan matahari, Masya Allah, tapi tetap beliau berhias pakai minyak wangi dan sebagainya. Di mana baginda Rasulullah ada selalu sisir ada di kantongnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan di situ selalu ada minyak wanginya Rasulullah dan tasbih. Itu kan luar biasa. Hiasan yang ada, yang punah, yang kita pahami itu adalah seakan tradisional. Padahal ketika kita kembali kepada zaman sekarang, itu di antara yang paling istimewa. Gitu. Falan naj'aliz zinata tajlubuhum ila ta'zimil hagir. Jangan kita jadikan hiasan itu menutupi mereka untuk mengagungkan sesuatu yang rendah. Tidak. Kita jadikan berhias ini untuk menjalankan syiarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena niatan dunia. Tuh lihat, Al-Habib Umar memperingatkan kepada kita, jangan karena dunia. Dunia capek jamaah. Kalau kita berhias karena orang, kita berhias karena fulan bin fulan, capek. Berapa banyak orang merasakan capek tidak ada pahalanya. Dia melakukan ibadah lagi banyak dengan banyaknya, karena memang dia tidak berhias karena Rasulullah, karena Allah. Tidak dia pakai minyak wangi karena Allah Subhanahu wa taala. Wala an yadkhula ila qulubihim man huwa sagitun min 'ainil 'aliyil kabir jalla jalal. Dan jangan memasukkan hiasan wangi tersebut kepada hati-hati mereka yang sudah terjatuh dari pandangan keagungan Allah yang maha besar, yaitu mereka orang kafir dan munafik. Jangan kita berhias lantaran mereka, dan jangan kita berhias mengikuti mereka. Jangan mengikuti orang kafir, jangan mengikuti orang munafik. Udah pasti salah, karena tujuan mereka beda dengan tujuannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada dalam satu estafet mengikuti tujuan baginda Rasulullah, itu adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qul hadhihi sabili, itu adalah jalanku. Ya, ketika kita mengikuti jalan Rasulullah itu perlu perjuangan dan perlu pengorbanan yang sangat. Bal naj'al zinata, bahkan kita jadikan hiasan marbutatan bi ta'zimi Rasulillah, berkaitan dengan mengagungi Rasulullah. Berhiasnya kita, rumah kita hias, ya kan, misalnya ada tembok-tembok yang bercoret kemudian kita cat lagi, kan itu diantara hiasan rumah. Kemudian kita jaga rumah dari kotoran atau dari banyaknya sampah. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada tanah di dalam rumah, jadi semuanya keramik atau ubin.
Setiap waktu kita pel dengan pewangi apa? Itu kan di antara apa? Menghias rumah. Jadi kaum muslimin selain dia bisa menghias dirinya sendiri, menghias hatinya, dia menghias hati anak dan istrinya, dia mampu juga menghias yang ada di sekitarnya. Dia mampu menghias rumah, dia mampu menghias majelis, dia mampu menghias alam. Alam dihias, tidak digunduli hutan. Ketika dia muslim, dia tahu dia nggak pernah mau menggunduli hutan. Semakin banyaknya hutan digundul, semakin banyak banjir ada. Kenapa? Karena ketika itu hutan sudah tidak ditumbuhi lagi, tidak berhias ketika itu. Kita lihat perkampungan-perkampungan, tempatnya air kemudian dijadikan ini dan itu. Akhirnya ketika air tiba, banjir tiba. Karena tidak dihias. Gitu. Jadi Islam sudah dari jauh-jauh hari sudah mengarahkan kepada kita semuanya untuk berhias. Tapi ingat, kembali kepada hiasan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zimi ashabi, dan untuk mengagungkan para sahabatnya. Ta'zimi salihil ummah, dan untuk mengagungkan orang-orang saleh di antara umat ini. Fahum ahlu zinati zahirati wal batinati, mereka adalah ahli berhias zahir dan batin. Makanya kita lihat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama, guru-guru kita bersih. Betul-betul. Zahirnya bersih, wudu lagi, wangi. Kita lihat lagi, Masya Allah, kepribadiannya. Kemudian hatinya udah barang tentu, Masya Allah. Jadi terus zahirnya bersih, batinnya bersih, zahirnya bersih, batin selalu terpelihara mereka. Gitu. Mulai dari sekarang, bismillah, kita selalu membersihkan. Dimana kalau misalnya sebelum bau, kita bersihkan. Sebelum bau. Gitu. Ada sebagian orang 3 hari nggak mandi. Astagfirullah. 3 hari nggak mandi. Lucu. Saya nggak ngapa-ngapa. Benar, orang-orang ngapa-ngapa. Kita di negeri Indonesia yang berkebanyakan ketika bergerak banyak apa? Mengeluarkan keringat. 3 hari dia mandi. Dia bilang, saya nggak ngapa-ngapa. Ada sebagian orang mengatakan, saya nggak ngapak-ngapak. Benar. Ya, sebagian orang ngomong kayak gitu. Dia bilang, saya tidak mengapa. Benar, orang-orang mengapa. Kenapa? Keciuman baunya dia. Apalagi kaum laki-laki yang selalu dianjurkan untuk selalu sholat berjamaah. Kanan dan kirinya berdekat-dekatan. Itu kalau misalnya bau kan keciuman bau kan kesian. Jamaah temannya itu yang ada di sampingnya. Betul gak jamaah? Nah itu. Sesungguhnya malaikat pun tata'adda, merasa sakit. Innal malaikata tata'adda. Sesungguhnya malaikat itu merasa sakit dengan baunya kaum muslimin yang tidak berhias. Ada orang sholat berjamaah bau mulut misalnya, atau bau ketiak misalnya, atau bau badannya. Itu malaikat merasa tersakiti. Dengan merasa tersakiti, mereka merasa bau, keluar dari masjid. Tuh lihat, gitu. Padahal kalau misalnya tempat yang di mana datangnya malaikat, berarti tempat itu adalah tempat rahmah, mendatangkan rahmah, mendatangkan kasih sayang. Jadi mereka tuh Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, keluarga Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para wali, para ulama, kaum salihin, itu mereka orang-orang yang hakikatnya bersih. Ala wajhil haqiqah, hakikatnya mereka bersih, zahir dan batin. Wa mahallul qudwah, dan mereka adalah tempat di mana kita mengikuti. Ikutan kita mereka. Jangan keluar dari petunjuk, jangan keluar dari perjalanan mereka kaum salihin. Selagi keluar 1 hari saja dari mereka, sehari aja dia nggak ngaji, Masya Allah. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali seringkali mengatakan, kalaulah pepohonan 3 hari bisa jadi tidak disiram, bakal menjadi mati. Sebegitulah hatinya manusia. 3 hari dia tidak ngaji, itu bisa lebih mati daripada matinya tanaman. Tanaman kalau udah mati, udah tinggal dicabut doang. Kenapa udah mati? Itu berarti hatinya manusia lebih dahsyat. Ini ada orang, Masya Allah, seminggu sekali nggak ngaji, berarti dia nggak berhias diri. Ketika kita ngaji, berada di dalam peraduan mereka para ulama, kita berada di hadapan mereka para ulama, itu lagi menghias diri. Kenapa? Kita mau mencontoh mereka para ulama. Kalau misalnya nih kaum perempuan mau berhias, ada di hadapan apa? Di hadapan apa? Kaca.
berhias. Nah, kacanya kita mereka para ulama-ulama saleh. Berkaca kita udah seperti beliau belum? Oh, kita berkaca. Itu namanya kita berhias. Masya Allah. Lupa kita berhias dengan model seperti itu jamaah. Famin khilali ma arafta anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala yutawwir 'indahum at-tawajjuhat. Di balik ini semuanya, kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perkembangan di sisi mereka, bagaimana caranya untuk menghadap wa tashawwufatin nafsiyah, melihat diri ini kita min turin ila turin, dari satu generasi ke generasi berikutnya, fahsana ta'amula, maka dia indah sekali bersosialisasi, ma'aha bisti'malika anta, dengan mempergunakannya engkau, lihadil adabin nabawiyah, dengan adab-adab kenabian ini, yaitu dengan berhias, dengan pakai minyak wangi, semua. Kita kalau misalnya mau bersosialisasi, jual beli misal, atau ketika kita lagi nego ini dan itu, atau kita dalam keadaan berusaha untuk mendapatkan hasil ini dan itu, atau kita pelaku ekonomi yang ada di hadapan kita, misalnya bau, enggak mau kita, bau banget tuh, Masya Allah, tuh lihat, berarti sangat beruntung orang yang wangi tapi ngingetin Rasulullah Muhammad, zahir dan batin beruntung, amin. Rumah, dalam salah satu sabda Rasulullah, yang wangi rezekinya lebih banyak daripada rumah yang kotor. Kita biarkan terkadang rumah kotor, di dalam rumah kita banyak kotoran atau banyak sampah dan sebagainya, hilangkan. Apalagi kalau misalnya kita punya putri, Masya Allah, kalau putri kita, Masya Allah, nasyitat, sangat-sangat nasyitah, giat, Masya Allah, amin. Mudah-mudahan putri-putri kita giat selalu, amin. Sholatnya giat, ngajinya giat, hafalannya giat, zikirannya giat, bersih-bersihnya rumah giat. Itu tanda di mana hatinya juga ikut bersih, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya sama, putra-putra kita Allah jadikan mereka yang ahli bersih semuanya, gitu. Jadi yang ahli bersih bukan laki dan perempuan, atau bukan perempuan saja, dua-duanya bersih, gitu. Bahkan kalau lagi sakit sekalipun, tetap dianjurkan untuk selalu berbersih. Sekalipun dalam keadaan sakit. Makanya kaum muslimin, dia sakit, dia nggak sakit, nggak ketahuan. Kenapa? Walaupun dia sakit, bersih. Wudhu lagi, batal wudhu lagi, pakai minyak wangi, berhias. Padahal Masya Allah, sakitnya luar biasa. Kan kita ngelihat orang, dia sakit atau enggak karena memang peraduan badannya, pertama bau. Atau gimana, Masya Allah, kita cium badannya bau apa? Bau bangle, atau bau minyak-minyakan, Allahu Akbar. Aduh, minyak-minyakan. Betul gak jemaah? Tanda sakit. Tapi kaum muslimin, minyak-minyakan pakai, tetap minyak wangi dia pakai. Jadi minyak wanginya lebih ampuh kuatnya daripada apa? Daripada minyak-minyakan. Tuh lihat tuh. Jadi nggak bau. Walaupun nih suami sakit atau istri sakit, nggak keciuman bau minyak-minyakan, nggak. Yang keciuman bau apa? Minyak wangi. Ayo jadikan seperti itu. Ini inspirasi besar dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu mencium yang wangi, inspirasi kita banyak. Pola pemikiran kita cerdas dan benar, gitu. Itu benarnya ini, Masya Allah. Jadi orang yang mampu untuk menjalankan sunnah Rasulullah, contohnya lewat berhias, dia mampu untuk menjunjung dunia di hadapannya dengan penuh keagungan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil khitabi, dalam mengungkapkan, dalam berbicara, wa fi ta'amuli, dalam bersosialisasi, wa fil khuruji, keluar, ketika dia menjalankan tadi itu apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah, an ma tasma' min al-ifrati wa tafrid, tapi tidak sebagaimana engkau dengar kurang atau berlebihan, jangan. Kita biasa-biasa saja. Nggak perlu perempuan pakai minyak wangi yang berkeciuman banyak. Tafrid berarti berkelebihan. Pakai minyak wangi biasa, di mana nggak keciuman. Tuh lihat, jangan pakai minyak wangi yang gaya-gaya, yang mahal-mahal. Kan keciuman bau mulut orang lain atau hidung orang lain. Jangan. Perempuan, kalau laki, alhamdulillah, maafi muskilah, nggak ada masalah. Untuk dia minyak wangi ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, Masya Allah. Untuk
Kekurangannya pun jangan. Artinya kalau kekurangan masih bau-bau juga, ya kita deketin bau, tetap wangi. Gitu. Sepertiga harta kita beli minyak wangi itu nggak menjadi apa? Nggak menjadi mubazir. Sepertiga harta kita punya gajian. Gajiannya berapa misalnya jemaah? Oh Allahu Akbar, 50 juta atau 100 juta, Masya Allah, 100 juta dia gajian 100 juta, sepertiganya berapa? 25 juta. Dia beli minyak wangi misalnya tuh 25 juta, oh nggak ada masalah, nggak menjadi disebut dengan orang yang boros. Kenapa? Karena minyak wangi itu adalah sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. La sarafa fi syaraf, tidak disebut dengan berhamburan dengan orang yang selalu menjalankan sunnah yang mulia atau membeli sesuatu yang disunahkan dengan mulianya. Contohnya minyak wangi. Fikuli sifat, dengan sifat apapun. Jadi jangan kurang, jangan berlebihan. Makan jangan kurang, sakit nanti mah. Ya, belaga-belaga terkadang kaum perempuan biar nggak pada mau gendut atau gemuk-gemuk, katanya habis maghrib saya mah udah nggak mau makan. Nonsen. Suaminya lagi makan, bunyi perutnya disalin perut suami ya yang bunyi, padahal dia lagi lapar. Kenapa? Mau apa? Tadi apa saya bilang? Menjaga biar nggak gendut, apa namanya? Diet, belaga diet. Tahu-tahu tengah malam masuk angin. Tengah malam masuk angin. Ketika dikerokin, nggak mempan. Ketika minum obat, nggak mempan. Giliran dia makan mempan. Lagi lapar ente. Ya Allah, ikutin yang paling indah, makan bersama suami. Kalau perempuan, kalau udah punya suami. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Gitu. Wala budda minal khuruji an hadhil ihtiyati. Wajib kita keluar dari kehati-hatian ini. Khususan fi mithli zamanin, apalagi di zaman sekarang ini, kata Habib Umar. Fa inna khittata a'daina, maka strategi musuh-musuh kita nih, musuh-musuh kita selalu membuat strategi menghancurkan Islam dan umat Islam. Ingat, setiap zaman tuh mereka orang-orang kafir, musuh-musuh kita selalu punya strategi untuk menjatuhkan kita umat Islam dan Islam dengan berbagai macam cara. Tapi gaddaminallahu lana, Allah sudah menjamin buat kita. Allah yang jamin kita. Allah nu'athira fina, tidak ada yang merubah kita, tidak ada yang mempengaruhi kita, illa in akhadnaha nahnu, kecuali kalau kita ngambil, wa nafadnaha nahnu, kecuali kita ngikutin mereka. Naudzubillah min dzalik. Metode orang kafir kita ambil, gaya orang kafir kita ambil, ucapan orang kafir kita ambil, pemahaman orang kafir kita ambil, bahkan semua yang ada di orang kafir kita ambil. Jatuh kita akhirnya Muslim ada Nabi Muhammad. Apakah kurang Nabi Muhammad daripada yang lain? Sempurna Nabi Muhammad, al-insanul kamil. Kenapa harus pakai cari yang lain? Nggak ada. Ilmuwan yang lain nggak ada. Semuanya berada di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad arfa ahsan wa atyab wa afdal wa argha. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari yang lain. Kadang Imam Al-Ghazali sering protes kepada umat Islam. Kenapa umat Islam sering sekali mengambil pendapat dari orang-orang kafir? Ya, mengambil pendapat dari profesor kafir. Ini sampai bahkan terkadang kita ini semuanya terhanyut dengan ucapan orang-orang kafir. Walaupun dia profesor atau profesor, suka sama pesor, kata guru kita. Kalau kata Buya Amsir bilang, profesor, saya aja profesor. Apa Buya? Pro, suka, pesor. Pagi hari anak makan pesor, kalah profesor. Artinya nih, mereka profesor, hatta profesor. Ada Nabi Muhammad, ada ulama. Kenapa kita nggak ngambil pendapat ulama? Kita ambil profesor ini, emang mereka lebih tinggi ilmunya dari ulama. Ya?
Apakah mereka lebih tinggi ilmunya dari mereka para ulama? Ketika kita ambil lagi itu rujukannya ke ulama-ulama juga. Ya Allah, itu udah mindset mereka, itu udah deh. Kita kembali kepada tradisi apa yang sudah diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama salaf kita. Amin, aman insyaallah. Amin. Amin. Aman insyaallah. Gitu, kehidupan kita. Amma min duni an tamtadda ilaiha aydina. Kalau tanpa kita memanjangkan tangan kita, artinya tanpa kita berusaha. Ini berusaha kita untuk generasi kita, kita dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, jangan sampai tertipu dengan gerakan-gerakan mereka orang-orang kafir, gerakan mereka orang munafik. Famahma amilu falan yaqdiru an yu'athiru alaina. Apapun mereka orang kafir mau menjebak kita atau untuk memperdaya kita, mereka nggak bakal mampu. Mereka nggak bakal memperdaya kita. Kenapa? Kita udah kuat. Sudah terjadi di Indonesia kita di zaman keemasan. Ya, di zaman mereka para wali songo contohnya. Atau di zaman sultan-sultan setelah mereka para wali songo. Zaman keislaman. Sultan-sultan Islam ini dan itu, Sultan Islam di Ternate, Tidore, di Cirebon, kemudian di Demak dan sebagainya. Tuh lihat, itu betapa luar biasa keagungan Islam di sana. Gitu. Enggak terpengaruh dengan orang-orang kafir. Malah justru mereka orang-orang kafir ketika itu, orang-orang non-muslim ketika di Indonesia malah ngikut Islam, masuk Islam, mereka berduyun-duyun mereka masuk Islam. Ini sudah terjadi di Indonesia kita, jamaah sekalian. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bukan sejarah. Karena sejarah tidak boleh dilupakan. Pun Jakarta kita seperti itu. Ya, dahulu di mana penduduk Betawinya mereka benar-benar dekat dengan mereka para habaib, mereka para kiai. Kalau tempo-tempo dulu kiai di Jakarta namanya tuan-tuan guru. Hampir sama dengan orang-orang Kalimantan namanya tuan-tuan guru. Itu. Karena mereka dekatnya dengan apa yang disebutkan dengan tuan guru mereka para habaib, para ulama sekalian. Mereka tidak terberdaya dengan ancaman ini dan itu, ini dan itu. Satu kampung mereka tidak, bahkan Belanda nggak bisa masuk. 2 kampung, 3 kampung, banyak kampung ketika itu nggak kemasukan Belanda, nggak kemasukan mereka orang-orang kafir. Kenapa? Saking mereka menjalankan syiar dan syariat. Kita sekarang bisa seperti itu jamaah. Persatuan umat, bersatunya umat, galang persatuan umat dengan menjalankan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sama lain bahkan mempunyai satu gairah untuk selalu berdakwah sana, berdakwah sini, membantu sini, membantu sana. Gitu. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala realisasikan apa yang telah kita baca dalam kitab Shalahul Usrah wa Daurul Abawain fit Tarbiyah ini, dari ungkapan-ungkapan yang mulia dari Al-Habib Umar. Wala yusallitu 'alal ummati 'adun min kharijiha abadan. Tidak ada satu umat pun yang bisa untuk tergulingkan dengan satu musuh di luar. Tidak ada. Nggak ada yang bisa menggulingkan umat Islam kalau umat Islam bersatu. Kalau umat Islam sudah tahu akan hakikat sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mengetahui hakikat, dia bakal merasakan sebuah kenikmatan terdalam dan tertinggi. Hakikat. Makanya kita jangan berhenti ngaji. Jangan berhenti untuk mendekatkan mereka para ulama. Bahkan kalau perlu kita selalu kita tampil beda di hadapan mereka para ulama untuk kita dapatkan ilmunya. Selalu kita membahagiakan hati mereka untuk kita mendapatkan ilmunya. Gitu. Wallahu a'lam. Fatihah al-Qabul tamam Rasulullah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajihi mama
ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى لطش الصحب والحمد لله في البدء والتالي